Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Arjuna dari kelas 23A, Prodi Ilmu Komputer. Kali ini saya akan membawakan sebuah persentase dengan tema algoritma penjadwalan. Di sini saya akan membawakan salah satu jenis algoritma penjadwalan beserta dengan soal yang berkaitan dengan algoritma tersebut. Di sini saya membawakan salah satu algoritma penjadwalan yaitu priority scheduling. Apa sih itu algoritma penjadwalan priority scheduling? Priority scheduling adalah metode penjadwalan proses dalam sistem operasi yang mengatur eksekusi proses berdasarkan prioritas yang diberikan kepada masing-masing proses. Dalam algoritma ini, setiap proses dinilai dan diberi nilai prioritas. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu, sedangkan proses dengan prioritas lebih rendah harus menunggu. Kemudian, cara kerja dari algoritma priority scheduling. Yang pertama itu adalah penilaian proses. Pada tahap ini, setiap proses yang akan dijadwalkan diberi nilai prioritas. Nilai ini bisa ditentukan oleh pengguna ataupun sistem dan dapat bervariasi berdasarkan kebutuhan. Proses yang kedua adalah pembuatan antrian. Setelah prioritas ditentukan, maka proses yang sedang menunggu dieksekusi ditempatkan dalam antrian berdasarkan nilai prioritasnya. Proses dengan prioritas dengan proses dengan prioritas tinggi akan berada di bagian terdepan antrian dan eh, di belakangnya akan ada eh, proses dengan prioritas rendah. Yang ketiga adalah eksekusi proses. Pada tahap ini, proses dengan prioritas tertinggi diambil dari antrian dan dijalankan. Jika menggunakan metode preventif, proses dengan prioritas lebih tinggi yang tiba saat proses lain sedang berjalan dapat menghentikan proses tersebut dan mengambil alih CPU. Eh, yang keempat adalah selesai eksekusi atau eksekusi yang telah selesai. Pada proses ini, setelah proses selesai, CPU akan mengecek antrian untuk mengambil proses dengan prioritas tertinggi yang ada di dalam antrian. Lalu yang terakhir adalah mengatasi starvation. Beberapa implementasi algoritma ini juga mengatur agar proses dengan prioritas rendah tetap mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Misalnya dengan meningkatkan prioritas setelah menunggu dalam waktu tertentu. Kemudian karakteristik dari algoritma priority scheduling. Yang pertama adalah proses dijadwalkan berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, umumnya algoritma ini digunakan untuk melakukan proses batch. Lalu yang ketiga, pada kasus dua proses dengan prioritas serupa, maka digunakan metode FCFS atau round robin untuk memilih di antara kedua proses dengan prioritas yang sama atau setara. Lalu yang keempat adalah untuk setiap proses yang akan diproses akan diberikan nomor untuk menunjukkan tingkat prioritasnya. Lalu selanjutnya, semakin rendah angka yang ditetapkan pada suatu proses, maka semakin tinggi tingkat prioritas suatu proses. Dan yang terakhir, tugas atau proses yang lebih rendah yang berjalan akan ditunda saat ada tugas dengan prioritas yang lebih tinggi daripada proses sebelumnya. Lalu selanjutnya, kelebihan dari algoritma priority scheduling. Yang pertama, algoritma ini sangat mudah digunakan. Hal yang kedua, algoritma ini sangat baik untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan juga sumber daya yang berfluktuasi. Lalu selanjutnya, setiap proses didefinisikan secara tepat. Lalu kemudian proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu sehingga menghemat waktu. Lalu selanjutnya algoritma ini fleksibel dalam berbagai skenario dan berbagai kebutuhan prioritas yang berbeda. Lalu algoritma ini juga dapat meningkatkan utilisasi dari CPU. Kemudian kekurangan dari algoritma ini. Pada algoritma priority scheduling, semua proses berprioritas rendah dapat hilang jika sistem terjadi kerusakan atau mogok. Lalu kemudian proses ini dapat menyebabkan kekurangan daya jika proses berprioritas tinggi mengambil terlalu banyak waktu pada CPU, sehingga proses dengan prioritas lebih rendah
dapat ditunda untuk waktu yang tidak terbatas atau waktu yang tidak diketahui. Lalu yang ketiga adalah ada kemungkinan suatu proses tidak dapat berjalan meskipun sudah siap karena ada proses lain yang berjalan saat itu juga. Lalu yang keempat adalah kemungkinan terjadinya starvation. Proses dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dijalankan jika ada proses dengan prioritas lebih tinggi yang datang terus-menerus, mengakibatkan prioritas lebih proses dengan prioritas lebih rendah akan terus-terusan ditunda. Lalu yang terakhir adalah algoritma ini bersifat tidak adil karena algoritma ini dapat dianggap tidak adil karena memberikan keuntungan pada proses dengan prioritas lebih tinggi sehingga proses dengan prioritas lebih tinggi dapat dijalankan terus-menerus dan mengakibatkan proses dengan prioritas lebih rendah akan terus ditunda. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang berkaitan dengan algoritma priority scheduling. Di sini ada tabel yang telah menampilkan 6 proses dengan masing-masing arrival time, burst time, dan juga priority-nya. Pertanyaannya adalah tentukan rata-rata turnaround time dan waiting time dari soal tersebut. Untuk menentukan turnaround time dan juga rata-rata turnaround time dan juga waiting time, maka bisa dilihat di sini kita menggunakan rumus yaitu waiting time sama dengan turnaround time dikurang burst time. Lalu kemudian turnaround time sama dengan completion time dikurang arrival time. Seperti pada tabel berikut. Uh, Kita lihat pada tabel ini tidak menampilkan nilai dari completion time, sehingga nilai turnaround time tidak bisa diketahui. Uh, Nilai turnaround time juga penting karena nilai turnaround time akan digunakan untuk mencari nilai waiting time. Lalu, bagaimana cara mendapatkan nilai completion time? Caranya sebagai berikut. Untuk mempermudah mendapatkan nilai completion time, maka kita akan menggunakan bantuan Gantt chart. Gantt chart perlu diketahui dalam penggunaan Gantt chart ini dan juga dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan priority scheduling, maka hal yang perlu diperhatikan adalah arrival time-nya. Karena dari sini kita akan mengetahui nilai dari completion time-nya. Oke, yang pertama adalah arrival time 0. Di sini proses yang masuk adalah proses pertama dengan burst time 4 dan juga priority 4. Kemudian pada arrival time yang kedua, proses kedua masuk, yaitu proses yang memiliki burst time 2 dan juga priority 2. Berdasarkan pengertian dari priority scheduling, proses dengan prioritas tinggi akan dijalankan lebih dulu dari proses dengan prioritas rendah, di mana semakin kecil angkanya, maka prioritasnya semakin besar. Dan bisa kita lihat di sini, proses 2 memiliki angka priority yang kecil, sehingga proses kedua ini punya prioritas yang tinggi. Sehingga di sini proses kedua yang dijalankan terlebih dahulu dan proses pertama akan ditunda. Tapi di sini karena proses pertama telah berjalan selama dengan nilai 2, maka proses pertama burst time proses pertama berkurang menjadi 2. Kemudian masuk ke arrival time keempat. Di sini karena arrival time selanjutnya adalah 5 dan juga burst time dari proses kedua itu hanya 2, berarti ada sisa waktu sebelum proses selanjutnya masuk, sehingga proses kedua selesai di waktu 4 dan menyisakan proses pertama. Karena di sini belum ada proses yang masuk, maka proses pertama akan dijalankan kembali. Kemudian pada
arrival time 5, proses ketiga masuk dengan burst time 6 dan juga priority 1. Di sini karena proses 3 memiliki prioritas yang lebih tinggi lagi daripada proses 1, maka proses 1 akan kembali ditunda dan yang dijalankan adalah proses 3. Dan di sini kita lihat burst time dari proses 3 adalah 6 dan bisa dilihat pada tabel arrival time selanjutnya adalah 8. Sehingga saat memasuki arrival time 8, maka proses keempat masuk. Sehingga di sini ada 3 proses dalam antrian, yaitu proses 4 dengan burst time 7 dan prioritas 3. Proses 3 yang sebelumnya setelah berjalan sebanyak 3, sehingga burst time-nya sisa 3 dengan prioritas 1. Kemudian proses 1 dengan sisa burst time 1 dan juga prioritas 4. Di sini bisa kita lihat prioritas 3 masih memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses 4. Sehingga proses 4 akan menunggu bersama dengan proses 1. Sehingga proses 3 akan tetap dijalankan dengan sisa burst time 3. Di sini pada arrival time 9 ada proses 5 yang juga masuk dengan burst time 5 dan juga prioritas 4. Dalam antrian terdapat 4 proses yang sedang menunggu, yaitu proses 5 dengan burst time 5 dan prioritas 4, proses 4 dengan priority 3, proses 3 dengan prioritas 1, dan proses 1 dengan prioritas 4. Di sini kita bisa lihat bahwa proses 3 tetap memiliki prioritas paling tinggi di antara proses yang lain, sehingga proses 3 akan dijalankan kembali dan sisa proses lain akan menunggu giliran. Sini di proses 11 di uh, di arrival di nilai ke-11 proses 3 ternyata setelah selesai dieksekusi. Karena di sini tadi proses 3 tinggal nilainya tinggal 2, burst time-nya tinggal 2. Sehingga dari 9 tambah 2 menjadi 11. Sehingga tersisa 3 proses lagi, yaitu proses 5 dengan priority 4, proses 4 dengan priority 3, dan proses 1 dengan prioritas 4. Di sini bisa kita lihat bahwa proses 4 memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses 5 dan juga proses 1. Sehingga proses yang dijalankan di sini adalah proses 4. Dan di sini bisa kita lihat proses 3 telah selesai. Kemudian pada arrival time 13, proses 6 masuk sehingga terjadi antrian sekali lagi. Di sini kita lihat ada 4 antrian, yaitu proses 6 dengan arrival time 1, proses 5 dengan arrival time 4, proses 4 dengan arrival time 3, dan proses 1 dengan arrival time 4 dengan priority 4. Di sini bisa kita lihat bahwa proses yang baru masuk, yaitu proses 6, memiliki prioritas lebih tinggi lagi, sehingga proses 6 akan dijalankan dan proses yang lain akan kembali ditunda. Dan bisa kita lihat pada tabel, proses 6 adalah proses terakhir. Jadi proses 6 akan dijalankan sampai selesai, yaitu pada eh, yaitu pada nilai ke-24. Bisa lihat nilai 6, proses 6 telah selesai, menyisakan proses 5, proses 4, dan proses 1. Di sini seperti yang bisa kita lihat tadi, proses 4 sama seperti kasus pada nilai 11 tadi, proses 4 memiliki prioritas lebih tinggi. Karena sebelumnya prioritas 4 sudah dijalankan, burst time dari proses 4 sekarang sisa 5. Karena sudah tidak ada proses yang akan datang lagi, maka proses 4 akan dijalankan sampai selesai. Sehingga proses 4 akan selesai pada nilai ke-29. Kita lihat di sini, warna hijau ini menandakan proses tersebut telah selesai. Setelah proses 4 selesai dieksekusi, tersisa 2 proses lagi, yaitu proses 5 dan proses 1.
Di sini bisa kita lihat eh, proses 4, kita lihat pada tabel, proses 1 dan juga proses 5 memiliki prioritas yang sama, yaitu sama-sama 4. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, jika dua proses dengan prioritas yang sama, maka akan dilakukan eh, metode FCFS dan atau round robin. Di sini saya menggunakan metode FCFS atau first come first serve, di mana eh, proses yang pertama dijalankan tadi adalah proses pertama. Bisa kita lihat di sini. Di sini kita lihat proses pertama yang pertama dijalankan. Maka proses pertama yang akan dijalankan dan proses 5 akan menunggu. Di sini pada nilai ke-30 proses pertama telah selesai. Lalu kemudian karena tinggal proses 5 yang belum dieksekusi, maka proses 5 akan dieksekusi. Sehingga proses 5 telah selesai dan seluruh rangkaian proses telah diselesaikan. Bisa kita lihat ada bagan-bagan di sini. Bagan berwarna hijau menunjukkan bahwa proses sedang berjalan. Sedangkan eh, pada warna merah di sini menunjukkan bahwa proses tersebut sedang ditunda atau sedang dalam antrian. Karena ada proses dengan prioritas lebih tinggi yang sedang berjalan. Contoh kita lihat pada bagan proses satu di sini pada awalnya berjalan, lalu proses satu masuk dalam antrian karena ada proses 2 dengan prioritas lebih tinggi. Setelah proses 2 selesai, maka proses satu kembali dijalankan. Lalu di sini proses satu kembali ditunda dikarenakan ada proses 3 yang punya prioritas lebih tinggi. Kemudian di atas ini ada proses 4. Di sini proses 4 awalnya berwarna merah tidak seperti proses satu tadi karena pada saat eh, proses 4 datang atau di arrival time-nya tadi masih ada proses 3 yang berjalan dan proses ini punya prioritas lebih tinggi daripada proses 4 sehingga proses 4 ditunda. Sehing- saat proses 3 ini selesai tadi di sini, maka proses 4 akan dijalankan karena proses 4 punya prioritas lebih tinggi dari proses satu. Yang kita lihat dalam bagan ini warnanya masih merah berarti P1 masih menunggu dalam antrian. Lalu kemudian di sini kita lihat ada P5. Kasus P5 ini sama dengan P4 tadi. P5 tidak dijalankan karena ada proses dengan prioritas lebih tinggi yang sedang berjalan sehingga proses 5 ini akan ditunda dan masuk ke dalam antrian. Lalu kemudian ada proses 6 yang muncul di sini. Sehingga proses 5, proses 4 dan proses satu yang punya prioritas lebih rendah akan ditangguhkan dan masuk ke dalam antrian. Sehingga proses 6 dengan prioritas lebih tinggi dijalankan sampai selesai. Di sini kita lihat prioritas 4 telah berwarna hijau karena proses 4 punya prioritas lebih tinggi dari proses satu dan proses 5. Dan di sini proses 5 dan proses satu juga masih merah karena proses tersebut masih ditangguhkan dan masuk ke dalam antrian. Lalu kita lihat di sini saat proses 4 selesai, proses satu yang dijalankan. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, pada kasus di mana proses dengan prioritas yang sama, maka akan dilakukan metode FCFS dan juga metode round robin. Di sini saya menggunakan metode FCFS di mana proses satu lebih dulu dijalankan daripada proses 5 sehingga proses 5 harus menunggu lagi dan proses satu dijalankan sampai selesai. Dan yang terakhir di sini kita bisa lihat proses 5 telah berwarna hijau dikarenakan sudah tidak ada proses dengan prioritas lebih tinggi dari dia sehingga proses 5 bisa dijalankan sampai selesai dan akhirnya seluruh proses di sini selesai. Dari Gantt di atas diketahui nilai complement time-nya yaitu P1 nilainya 30, P2 nilainya 4, P3 nilainya itu 11, terus P4 itu nilainya 29, terus P5 nilainya 35 dan P6 nilainya itu 24. Baik, selanjutnya kita menentukan turnaround time dari soal ini. Karena
seperti di awal kita telah mengetahui nilai dari completion time-nya. Eh, Mengingat dari slide sebelumnya, rumus menentukan turnaround time adalah completion time dikurang arrival time. Jadi untuk P1, completion time-nya adalah 30 dikurang arrival time-nya 0, sehingga turnaround time dari P1 adalah 30. Kemudian P2, kita bisa lihat di sini eh completion time-nya itu 2. Lalu P3 completion time-nya bisa kita lihat itu 6. Lalu P4 completion time-nya itu 21. Lalu P5 completion time-nya itu 26. Oke. Di sini kita telah menemukan nilai turnaround time-nya di mana di sini juga P6 yaitu punya eh turnaround time 11. Oke. Keenam proses kita telah menemukan nilai turnaround time dari keenam proses di mana P1 memiliki nilai turnaround time 30, P2 memiliki nilai 2, P3 memiliki nilai 6, P4 memiliki nilai 21, kemudian P5 memiliki nilai 25, dan P5 memiliki nilai 26, dan P6 memiliki nilai 11. Karena turnaround time telah ditemukan, maka kita sudah bisa menentukan nilai dari waiting time-nya, yaitu dengan rumus waiting time sama dengan turnaround time dikurang burst time. Bisa kita lihat di sini, nilai waiting time dari P1 adalah 26, nilai P2 adalah 0, karena di sini kita lihat 2, turnaround time-nya dikurang burst time 2, sama dengan 0. Jadi nilai waiting time-nya itu 0. Lalu P2, kita lihat juga sama, karena nilai turnaround time dan burst time itu sama, maka hasilnya menjadi 0. 6 kurang 6, 0. P4, kita bisa lihat hasilnya adalah 14. Lalu P5, 21, dan yang terakhir adalah P6 dengan waiting time 0, karena di sini turnaround time-nya 11 dan juga burst time-nya 11, sehingga 11 kurang 11 itu 0. Setelah kita menemukan nilai-nilainya, seperti kita lihat ini waiting time-nya 26, P2 0, P3 0, P4 14, lalu P5 21, dan juga P6 0. Setelah itu kita telah menemukan semua nilai dari completion time, turnaround time, dan juga waiting time. Maka dengan data-data ini, maka kita bisa menentukan rata-rata dari turnaround time, yaitu 30 tambah 2 tambah 6 tambah 21 ditambah 26 tambah 11 dan dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 6 proses, maka didapatkan nilai rata-rata turnaround time adalah 16. Kemudian rata-rata dari waiting time yaitu 26 tambah 0 tambah 0 tambah 14, kemudian ditambah 21, kemudian ditambah 0, kemudian dibagi dengan jumlah proses yaitu 6, maka akan menghasilkan nilai 10,16666, atau bisa kita bulatkan menjadi 10,167. Sehingga didapatkan di sini rata-rata turnaround time-nya adalah 16 dan juga rata-rata dari waiting time-nya adalah 10. Baik, sekian dari saya. Sekian persentase dari saya. Kita bisa lihat bahwa algoritma priority scheduling itu adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam eh, proses penjadwalan. Dan bisa kita lihat tadi dari soal, bisa kita lihat bagaimana alur untuk menemukan rata-rata turnaround time dan juga rata-rata dari waiting time. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.